ingin mewawancarai terkait kegiatan di tarekat yang Bapak. Sebelumnya ini merupakan surat tugas yang diberikan oleh dosen. Dari fakultas apa? Dari Fakultas Teknik, Pak. Udah kemarin malam sudah dua kelompok. Oh iya, Pak. Teknik semua ya? Iya, Pak. Teknik mana? Dari UGM. Oh, oke. Sebelumnya ini sedikit dari kami. Oh iya. Terima ya, Pak. Ya. Kayak begitu itu tadi ngutang kamu. Enggak apa. Tapi itu pengalaman dulu itu bensin pe ngutang. Itu ya. Itu sampai tanggal berapa tugasnya? Tugasnya sampai sebelum ujian, Pak. Ujiannya tanggal berapa? Saya kan nggak ngerti. Sekitar tanggal 13-an gitu. Oh 13. Izin saya foto aja, Pak, buat dokumentasi, Pak. Ya fotonya nanti. Oke, oke deh. Boleh bar foto terus wis. Enggak, Pak. Kamu eviden kan wis mulai iki. Mana bukti wawancaramu? Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Nabila Syani dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2022 dan teman saya Saya Alif, Pak. Dari Teknik Geologi juga. Oh. Saya Hafiz dari Teknik Geologi juga. Geologi yang kemarin tuh teknik industri. Ya. Apa yang ditanyakan? jadi langsung aja, Pak. Kami tertarik untuk mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya pondok pesantren ini, Pak. Kemudian wawancara Toriko apa pun pesantren? Torikonya. Tarikatnya, Tarikatnya. Iya. Maaf, Pak. Ya, disiapkan IAI-nya. Iya, Pak. Iya, sudah, Pak. IAI. Kalau gini tak. Kowe ngerti IAI ora apa itu? Oh, AI ya, Pak. Iya, ingin. Sampun, Pak. Sudah, Pak. Dia ditulis. Aman, Pak. Angge, Pak. Toriko adalah Angge. Kebetulan untuk penulisannya sendiri kami pakai ini, Pak, langsung auto dari HP-nya, langsung tertulis sendiri gitu, Pak. Ya iya, tapi kan untuk memanfaatkan itu kan sama aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Di Nabi saya mengecek artificial intelligence itu sama enggak dengan pengertian sebenarnya. Angge, Pak. Kan gitu. Udah dibaca, udah ketemu belum? Baca. Harusnya kalau kamu dapat tugas itu menjajaki dulu. Iya, Pak. Sekarang teknologi sudah canggih, AI dibuka. Nanti untuk perbandingan, gitu loh. Baca. Itu sebenarnya masuk di dalam materi kuliah kami sebenarnya, Pak, untuk tarekat sendiri. Tarekat sendiri itu kemarin kami sempat dijelaskan sama Bapak dosen kami itu bentuk upaya pendekatan diri kepada Allah gitu, Pak. Ya, terus Untuk kami kebetulan memang dijelaskannya memang agak secara umum gitu, Pak. Jadi untuk pemahaman tarekat sendiri itu kami lebih diminta untuk menginterpretasikan sendiri gitu, Pak. Untuk dari kampus. Soalnya berarti tidak perlu wawancara dengan saya dong. nah, kalau untuk itu perlu, Pak. Untuk menambah pemahaman aja. Soalnya yang dari pemahaman kami kan belum tentu benar gitu, Pak. Jadi kami butuh pandangan dari beberapa gitu, Pak. Menurut kamu apa pemahamanmu? Kalau untuk tarekat sendiri mungkin kayak seperti tadi, Pak, upaya pendekatan diri kepada Allah. Mungkin lebih ke arah cara kita berlaku atau amalan-amalan yang kita lakukan gitu, Pak. Untuk arahnya itu memang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, Pak. Terus sebenarnya intinya itu yang paling inti sebenarnya yang pernah saya pelajarin sebelumnya itu Ustadz saya bilang kalau untuk tarekat sendiri itu yang penting kita menjauhkan apa yang dilarang aja, Pak, gitu. Jadi itu udah upaya paling dalam
kita untuk mendekatkan diri pada Allah, soalnya itu adalah yang paling susah gitu Pak, untuk menjauhi larangan Allah itu yang paling susah gitu. Soalnya yang dijelaskan itu, kalaupun kita setidaknya kalau semisal kita pahalanya 0, tapi kalau dosanya 0 kita ya at least ada sedikit, mungkin ada pahala yang bisa menambah kita untuk masuk ke surga gitu Pak. Mungkin ke arah situ sih Pak, untuk tarekat sendiri. Sepemahaman kami sih Pak. izin Iya. nambahin juga Pak, mungkin kebetulan di kelas kami juga belajar terkait tasawuf gitu Pak. Bisa tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mempelajari lebih dalam dengan kita mewawancari Bapak, kita lebih tahu makna tasawuf itu sendiri, karena di kelas masih tasawuf mungkin cuma sekedar pengertian dan masih menambah. Iya. Jadi ditulis kok aja belok aku direkam. Sampun Pak. Ya. Jadi thariqah itu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan guru mursyid. Nah, nama thariqah itu diambil dari penemu metode tersebut. Kalau metode itu ditemukan oleh Imam Junaidi atau Imam Sadili, maka thariqah disebut Sadiliyah. Kalau ditemukan oleh Imam Idris, thariqah tersebut disebut Idrisiyah. Kalau ditemukan oleh Imam Naksabandi, thariqah itu disebut Naksabandiyah. Jadi thariqah itu metode jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan guru mursyid yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau sanadnya tidak tersambung sampai kepada Rasulullah, itu thariqatnya tidak thariqat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi thariqat itu ada dua, satu thariqat mu'tabarah, dua thariqat ghairu mu'tabarah. Kalau thariqat mu'tabarah itu thariqat yang sanad dan isinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksudnya amalan yang diamalkan oleh para pengamal thariqat, mursyid yang mengampu sebagai guru thariqat, itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu mu'tabar namanya. Jadi tidak hanya sekedar jalan untuk mendekatkan diri, tapi harus ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, itu bukan thariqat namanya. Ya. Sedangkan tasawuf itu pemikiran yang terfokus kepada bagaimana orang mendekatkan diri pada Allah. Kalau thariqat itu prakteknya. Kalau dalam ilmu perspektif ilmu agama Islam, tokoh tasawuf itu Imam Ghazali, tapi tokoh thariqat itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Maka di dalam amaliyah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kalau hadoroh mau tahlil itu ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan ke Imam Ghazali. Jadi jangan salah. Kadang-kadang ada orang bertanya kok, nek ora hadroti kok Syekh Abdul Qadir Jailani ora Imam Ghazali. Karena praktek amaliyah itu Syekh Abdul Qadir. Tuh. Nah, thariqat yang mu'tabarah itu di Indonesia itu terverifikasi ada 45 jumlahnya. Nah, lembaga yang memverifikasi thariqat mu'tabarah di Indonesia itu disebut dengan lembaga Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah.
ditulis biar tidak salah. Nah, saya ini sebagai mudirnya di DIY, maka orang-orang ngasih nomor jenengan ke saya itu karena saya mudirnya. Mudir itu ketua Thariqah Muktabaroh. Jadi seluruh Thariqah Muktabaroh yang ada di DIY itu verifikasinya di Jatman. Nah, kepengurusan Jatman itu ada di seluruh Indonesia. Ada di tingkat pusat, ada di tingkat wilayah, ada di tingkat daerah. Nah, sedangkan masyarakat secara umum itu pengamalan thariqahnya itu berbeda-beda dan mursyidnya juga beda-beda. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, ada thariqah Naksabandiyah saja, ada thariqah Syadziliyah, ada thariqah Idrisiyah, ada thariqah Samaniyah dan lain sebagainya. Nanti bisa searching jumlah Thariqah Muktabaroh, nanti bisa di searching Google itu. Nah, kenapa harus diverifikasi? Karena memang dalam pengamalan Thariqah itu antara Muktabaroh dengan ghairu Muktabaroh itu selisihnya tidak terlalu banyak, bahkan bisa terlihat sama, yang muktabar yang bisa diuji keilmiahannya dengan yang tidak bisa diuji keilmiahannya itu bisa sama perlakuannya, bisa sama wiridannya, gitu. Bisa sama wiridannya, sama-sama baca istighfar, sama-sama membaca sholawat, sama-sama menjaga kalimat thayyibah. Tapi dikatakan muktabar dan ghairu muktabar karena ada sesuatu yang secara keilmuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa merasa kedudukannya sudah tinggi maka tidak perlu sholat. Itu berarti dia sudah tidak muktabar lagi karena melanggar syariat. Itu Thariqah. Nanti untuk apa itu tambahan referensi buku saya dibaca. Terus apalagi di searching di AI coba peran Thariqah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Nek menurut pendapat intinya ini pripun? Kompensasi. Nek Sobi mangke saking Pak Sidik itu panggil ini terus hitung-hitungan si wau montak niku Sobi. Ulang tahun. Sik niku sik waune manggon teng mriku sik RK niku. Saya kan ngontrak, Pak. Ya ya. Ini ngontrak itu setahun itu 100 juta. Misalnya nanti nilai bangunan itu untuk misalnya PJNU nganu menetapkan misalnya setahun ini 100 juta, ini 5 tahun malah tombol itu. Nah, dibaca. Kalau yang saya temui ada Thariqah Samaniyah, dia tuh membantu perlawanan terhadap pendudukan kota Palembang melawan Belanda tahun 1819. 1919. Terus melakukan penyerangan terhadap Belanda tanpa merasa gentar. Yang di sini katanya tuh kelompok orang berpakaian putih dan berzikir keras melakukan penyerangan tanpa rasa gentar ke Belanda.
hasilmu biar hasilmu. Untuk aing. Saya nyatet aja Pak tadi. Nyatet yang bagian nyatet. Iya. Le. Aja rame-rame ning kono. Mas Fadil kadang. Ada juga yang di Lombok. Lombok Toriko apa? Di sini gak diberi nama. Oh, di Sumatera Barat Tarekat Syataria. Satoria. Ya, tahun 1908 perlawanan terhadap pajak tembakau. Terus ada lagi? Ada lagi yang di Lombok, tapi nama tarekatnya nggak dibilang. Melakukan gerakan besar-besaran di Lombok terhadap perlawanan petani melawan kayaknya kayaknya aku kari moco kok kayaknya. Kalau Nahdlatul Watan sendiri tuh kalau tarekatnya ada nggak ya Pak? Apa? Nahdlatul Watan yang dari Lombok. Nahdlatul Watan itu torikohnya ya sama. Sama berarti ya? Sama. Ada kepengurus saya juga, saya kenal sana. Ya sama, ada Sadiliyah, ada Satoria. Jadi nama-nama torikoh itu jangan kau anggap hanya ada di Indonesia. Ini sedunia ini sedunia. Jadi ini ilmu ilmiah. Jadi jangan-jangan bahwa torikoh itu pekerjaannya orang-orang desa. Enggak. Ini melaksanakan ilmu. Jadi di mana-mana sama. Terus kenapa dosenmu menggiring ke toriko supaya mahasiswa itu juga tahu bahwa perjuangan di Nusantara ini orang-orang toriko, kiai toriko, ulama-ulama toriko itu sampai hari ini berperan sangat luar biasa, sangat tinggi perannya. Mulai dari zaman Pangeran Diponegoro itu juga seorang mursyid dari tarekat Satoria. Ada Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten dan macam-macam. Nah, dulu pengamal tarekat-tarekat di masyarakat itu sampai mempengaruhi bahkan kebudayaan yang ada. Di Palembang itu tarekat Samaniyah sampai pengaruhnya jauh ke masyarakat pada kebiasaan harian masyarakat. Kalau di Palembang itu orang melihat sesuatu yang menakjubkan, itu yang refleks keluar dari mulutnya itu ya sama. Ya, sampai segitunya. Karena apa ya, pengaruh toriko sama dia di sana sangat tinggi. Maka terus ada lagu yang lagu ya Saman dari Palembang. Itu karena pengaruh toriko sama dia waktu itu. Jadi, orang sana itu kayak misalnya meruh sesuatu yang menjengkelkan, ya Saman. Kayak mungkin ya Allah. Maksudnya menyebut tokoh torikohnya yang Syekh Saman. Karena di dalam ilmu toriko kan ada namanya silsilah atau tasalsul antara murid dengan mursyidnya. Itu harus sambung. Maka saya katakan tadi yang mutabar itu ya yang bisa dipertanggungjawabkan sampai ke Rasulullah, tidak putus di tengah jalan. Mulai dari bentuk amaliyahnya sampai orang yang membawa itu terverifikasi nyambung kepada Rasulullah, tidak putus di tengah jalan. Tidak boleh di dalam torikoh itu seorang mursyid ditanya guru sopo, orang yang jawab itu tidak boleh, batal torikoh itu. Harus jelas
si A jadi mursyid, gurunya siapa dulu, si B, si C, sampai pada nyambung kan Berarti sanatnya itu harus menerus gitu ya Mas? iya harus nyambung sampai Rasulullah. Nggak bisa nggak boleh. Banyak hal yang perlu dipahami dalam apa itu memahami soal thariqah. Karena kadang-kadang ada yang menamakan kelompok itu thariqah, tapi sebenarnya setelah diverifikasi itu tidak termasuk muktabar. Ada amalan-amalan yang melenceng dari syariat, amalan-amalan yang melenceng dari aturan-aturan agama. Misalnya seorang mursyid karena terlena dengan kemursidannya terus ngaku jadi wali, itu menjadi batal. Karena mengaku itu tidak boleh, mengaku itu tidak boleh. Kalau melaksanakan kebaikan itu dilanjutkan, tapi kalau mengaku baik itu tidak diperbolehkan dalam thariqah. Nanti bisa dibuka di AI juga praktek amalan thariqah Naqsabandiyah. Itu nanti ada cara wiridnya, terus berapa kali yang dibaca, terus fungsinya seperti apa, itu nanti bisa dibuka, itu ada. Dan tulisan di AI itu semua sudah terverifikasi secara keilmuan. Itu ini misalnya PCN orang nakoni itu ya rata tegur, rata tekan. Tapi kan yang dialog kompensasi iki kuwis ngene. Dan yang sing ngono men PC. Nggih. Itu aja. Nek nek misalnya ya sekitar itu ya nanti kita cari. Tapi nek pakaian ya masyarakat. Golek. Itu ya iku mau lu diceritake. Kuwi iki nek dianu ra. Next wis pirsa. Langsung poso-poso ora. Iki ben tahun iki 100-an yuto, iki 5 tahun iki 500 yuto. Ini kok balik iki kok iso bayar piye. Wis iki rasa itu Arep hitung-hitungan sing amal dadi amalmu dadi amal bapak dadi amal jari wong sak jagat tabu aku ora perlu ngerti sisi-sisine. Ini kok jadi rusak. Iki tak sangon iki wis dino kosong. Kosong kuwi untuk dilatih menan ngomong ora, ngomong ora. Nggih. Itu udah masalah dulu. Anu, soalnya apa? Kalau ini menjaga jangan sampai berimbas kepada saling mendukung antar pengurus pulau jadi repot loh. Tapi dari MBC itu sudah berlapor ya belum? Sudah ya? Sudah artinya hasil pertemuan waktu itu dia memang sampaikan gitu pertanyaan cuma itu. Pertemuan ini Secara resmi disampaikan ke cabang gitu. enggak. Waktu kali di sini kan dong? Enggak. ini kan sapa pengadaan itu si ngacarane dokter. Iya kan sekretaris itu. Sekretaris Kamu soji. Bukan yang di itu. Oh, di wilayah Bengkok. Itu loh kan sekretaris apa katib. Oh, Mansur loh. Gus Mansur. Oh, oke. Ini katib. Ya. Itu tidak dilaporkan itu. Iku kula untuk informasi karena tak parani. Dia ini dia ini Roy Surya kula parani gitu. Kerjai kan di hasil kolomben itu dilapor ke PC gitu untuk bahan pertimbangan PC mengambil keputusan. Kula parani gitu terus
agak cerita. Ini laporan resmi. Boten. Jadi nek mboten jenengan silaturahmi mriku. Oh, boten laporan. Mas, ini ngirim ki, Pak. Panas gitu. Mestinya memberikan laporan secara tertulis ke atasnya. MBC loh sih banyak di kemarin. Kalau kita ngerti ini ya, ternyata itu bukan pondok dari rumah ini. Sudah. Iya. Link kita ini kan boleh tutup itu tadi. Sudah ada. Cuman itu kan pertimbangan kita dulu kenapa diserahkan mobilnya sudah ada santri tapi tempatnya belum tanda petik layak. Belum layak, jangan layak iya. Satu itu, dua bercampurnya laki-laki dan perempuan itu kan ya menimbulkan fitnah kadang kalau yang ini. Ini kan cerita dari ini mungkin Agustus itu wonten santri jadi melu biayai Solo. Kan jenenge di Arab to. Nan ora kan apa di Arab. Niku kita ini delok track record selama ini ya terus. Ya, Oke Pak, mungkin saya mau nanya lagi Pak. Kebetulan saya dari Lombok Pak. Kebetulan dapat ajaran langsung dari Nahdlatul Wathon gitu Pak. Jadi sebenarnya saya agak masih kurang familiar tentang Nahdlatul Ulama gitu Pak. Dan Tarekoh. Nahdlatul Wathon dengan Nahdlatul Ulama itu sama. Iya. Lombok itu yang hidup Nahdlatul Wathon. Tapi Nahdlatul Ulama juga ada. Nah, Lombok itu justru thariqahnya sangat kuat. Thariqahnya sangat kuat. Saya punya teman di sana, pimpinan wilayahnya saya kenal. Lombok itu. Nah, bisa dia tuh searching peran thariqah dari masa ke masa di Lombok. Nah, gitu nah. Internet. AI saya ini pinter. Kalau latih. Kau nek pengembangannya kan bisa nyari terus. Kira-kira sing ragu verifikasi ke saya. Tanya Mbak Google. Kebetulan untuk di sana biasanya setiap minggu itu pasti ada kegiatan untuk di setiap kampung itu pasti ada kegiatan gitu, Pak. Ya, kebetulan pasti ada kegiatan untuk mungkin kami tidak tahu kami tergabung di Tarekoh sebenarnya Pak, tapi maksudnya dari ajarannya itu kami diajar tentang ajaran Tarekoh gitu Pak. Jadi itu setiap minggu kami diajarkan gitu Pak. Kalau untuk Tarekoh yang di Jawa sama di Lombok kira-kira ajarannya bakal cenderung sama nggak ya Pak? Atau untuk ajarannya apa saja gitu? Sama. Jadi Tarekoh itu kan ada banyak tadi yang tambah. Iya. Nah, nama Tarekoh itu disesuaikan dengan nama penemunya. Jadi saya katakan bahwa Tarekoh itu metode ya. Metode zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah ditemukan oleh Imam Sadzili. Maka Tarekohnya namanya Sadziliyah. Sedangkan bacaannya itu sama. Istighfar, sholawat, dan kalimah thayyibah. Yang berbeda itu adalah tasalsul sanad keduanya. Nah, di Sadziliyah itu diverifikasi sampai kepada Rasulullah. Di Satoriyah itu diverifikasi sampai kepada Rasulullah. Baik Qadiriyah, Nasabiyah dan sebagainya. Itu loh. Nek bacaannya sama, cuma jalurnya itu berbeda. Ini loh. Kalau Sadziliyah di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Mbak Ahmad Wati Songol. Sekarang anaknya Gus Ali Kosor. Nah, kalau Jogja ini untuk Sadziliyah menginduknya di sana. Kalau Qadiriyah anak Sabariyah di Jogja itu menginduknya kalau tidak di Meranggen juga di Purworejo, sebenarnya di Alwan. Itu Lombok pun itu banyak yang mursyid dari Jawa. Mursyid dari Jawa banyak yang di Lombok. Ya.
Kalau untuk ajarannya sendiri kira-kira apa saja ya Pak? Soalnya saya baru tahunya cuma sedikit gitu Pak untuk ajaran dari Thariqah sendiri. Maksudnya nih, Saya ingin menanyakan terkait ajarannya yang diajar di Thariqah itu Ya wiridane kan istighfar, sholawat, istighfar salawat. dan kalimat thayyibah. Sama aja. Yang beda itu metodenya. Jadi, Oh iya. kalau beda itu metodenya, dicatat itu. Jadi bukan kok terus Sadiliyah motone apa enggak, sama yang dibaca sama. Ya. Itu. Mungkin di situ mungkin saya bingung soalnya di tempat saya namanya itu Berzanji gitu Pak namanya kalau di Lombok kebetulan. Oh, berjanji beda. Oh, beda lagi ya, Pak? Berjanji tidak thariqah. Oh jadi Thariqah ya Pak? Berjanji itu salah satu amaliyah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang thariqah Qadiriyah. Ya. Qadiriyah. Di sini juga ada berjanji juga jalan sama bisa jalan. Ya. Memang untuk amalan thariqah di Lombok sangat kuat. Tapi yang mengayomi bukan Nahdlatul Ulama tapi Nahdlatul Wathon. Sama aja. Nahdlatul Wathon dengan Nahdlatul Ulama. Tokohnya sama tokoh. ya setuju dengan pindah ke sini. Asmini. Kalau tahun ini tolong dino ning Lombok. Tugas ning Lombok iki malah sing nemoni pengurus-pengurus thariqah iki. Dan itu semakin tadi ya, semakin cepat semakin baik itu ya. Di maksimal 5 tadi kita itu sudah Rencana niku ajeng kula jak rapat BC itu malam 10. Dengan BC ketemu dengan BC nanti seperti apa. dipanggil ke izin yang ini. Nggih nek mboten biasaken kita mriki. Kantor BC iki mriko kali mriki. Nek mboten ten mriko ya ten mriki. Karena sing kenapa menduduki Suriah ini ya sakir dua KTP daerah mana ya ini ada besok Hari insya Allah malam situ malam situ. ya Tapi sebelum malam situ itu Pak kesini aja. Jadi nitip ke Kiai lagi. boten dia mawon sementing ngonten kalimat niku mungkin kula sampaikan Iya. Iya. sedangkan pemberian uangnya kan nanti dong. Iya. Pada saat eksekusi. Nah, pada eksekusi apa kalau dikasih kula malah dikira bantu kula malah. Iya. Mungkin kula abani. Iya. Niku mungkin ya dereng kantenan niku bisa seperti itu keputusannya. Iya. Jelas ya. Kami mohon nanti kalau sudah semuanya clear PCNO yang menerima apa ya istilahnya kunci dari permasalahan ini. Kalau saya juga nggak enak kalau nanti apa itu dibawa ke ranah saling tidak percaya gitu. Lanjut. Ya, tidak enak kan. Karena ya membingungkan, orang-orang itu membingungkan. Kadang-kadang karena tidak sepakat dengan satu masalah dengan temannya sendiri menuduh, kan kurang NU, padahal koncone dhewe ya. Nah itu sing kula ora seneng iki. Nah, kalau ya nggak apa kan Mas ini, Mas. Orang-orang itu terus mendengar pertahankan ini keuntungannya apa? Kalau contoh kita mriki, Ini sih koyo ngene. iki sing koyo gedene urung nganti terjadi apa-apa aku gek turu ora penak lho wis. Ora bakalan tak pertahanke. Ngoten lho. Iya.
karena itu akan terus terjadi. Iya. Dan keuntungannya apa? Jelas uripnya jadi ora kepun. Karena memang secara nyata itu tidak milik pribadi. Kalau itu milik pribadi, ya dipertahankan. Karo pertahankan dengan cara seperti apa? Milik umat. Kalau milik banyak orang lah istilahnya. Kalau contoh sakit dong. Iya sudah ujian dia juga akhirnya menemukan pencerahan lebih terbuka ada di kahanan ini. Sampai kulo nggih cerita. Saya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, aku bodoh diri, Mas. Tuku lemah diri, tak perlu diri biar supaya aku lebih bicara. Ora terus aku nyalahke sapa-sapa. Enggak. Oke, karo jenengan niku dungane wis mandi yo malah. Iya bicarane mati. Aduh, Ora nontek. ora nonteke ya. Kabeh karo ikhtiar ya. Enggak. Artinya memang apa gitu? Ya dinamikanya memang begitu. Dinamikanya memang begitu. Namanya fasilitas umum itu ya itu. Karena apa dulu dari mulai pengen orang ono piye-piye belum mandiri bangun pondok diri atau santri itu bukan masalah. Ora ono santri yo ora seneni wong. Santri yo kae ora dilatani ora masalah. Iki to. Oke, sementara gitu. Iya. Sudah clear. Jadi nanti yang sewu ini kan nanti Pak Kiai menyampaikan baru nominalnya itu ya. Nanti kita usaha gitu. Nggak mau kan? Iya Pak ya. Ini saya menyampaikannya kepada sama-sama pengurus betul. Iya. Oke. Biar Pengurus. saham itu Betul. 5 saja lah. Maksimal bisa itu kita biasa itu ikhtiar lah ya. Iya. Iya. Dan itu ya ora kok dikompensasi ya. Dan sama ku biaya pindah. Ngono ora kompensasi. Makanya kan kompensasi Sing wong itu ora kena kompensasi. Iya. hitung-hitungan malah repot nanti. Ya, mau satu-satukan ya. Satu-satukan kan malah bisa. Gitu. Nggih, Ngajeng ya Pak ya. matur nuwun nggih. Iya, iya. Sampai. Kita ikhtiar nuwun sangat Semakin cerah. Ya, turun. terus amal jaya Kiai membantu kami. Oke, Mas. Duluan ya. Iya. Rekening apa barang rancak ruang-ruangan enggak apa-apa. Nggih. Itu keramik apa tukoke barang apa Atau mau iya. ora iso digawe. Seragam lho. Mungkin kalau ya orang Nggih. kan pun dia nomor itu. Sampun. Insya Allah. Oh iya, barang Pak. Ini tutup banser. Purwomo. Biyen ketemu Monggo. orang. Pamit sih. Ning anu Lali ora? sing anu ki lor candi. Mbah sapa iso ngono wah. Masalah sapa lali aku. Zaman ini jenengan sampun. Iya. Bareng assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu haji ini kan di Ori. Ori Klaten. Prambono. Ori Prambono. Iya. Di Pak Marwoto. Beliau itu jadi hakim di pengadilan agama. Jadi tidak mumpung saya dulu kan. Kok kadang-kadang ngetok, kadang-kadang hilang gitu. Ya, oh jadi ini
Wingi Pak Pur di aku niku lagi cuman Pak lho. Apa nonton ning kene apa? Nggih. Telepon dolan ning kantor iki terus ngerjain tempel. Apa meneh Mas kira-kira? Oke. Tadi kan sempat dijelasin Pak untuk ajaran yang diajarkan sama tarekat gitu Pak. Nah untuk ajaran dari tarekat sendiri, manfaat yang didapetin sama pengamalan itu apa ya Pak? Untuk Banyak. ajarannya. Ya, jadi membersihkan hati dari penyakit hati itu tahapan pertama. Yang kedua, setelah hatinya bersih dari penyakit hati, lalu memasukkan akhlak mulia ke dalam hati. Jadi mengosongkan dari penyakit hati, setelah bisa kosong baru memasukkan akhlak mulia. Penyakit hati apa isinya? Marah, hasut, dengki, iri, dendam, itu penyakit hati. Nah, kalau tidak ada lagi itu terus dimasukkan kebaik akhlak mulia, menghormati orang, terus husnudzon, terus tidak berprasangka jelek. Jadi kalau dalam bahasa tasawuf disebut takholi itu jalan pertama, takhali kemudian kedua. Kalau sudah itu tajalli itu mengenal dan ma'rifatullah. Jadi dalam menjaga keimanan seseorang itu tidak bisa lepas dari berupaya menjaga hatinya. Gitu loh. Nah, caranya dengan wiridan yang dibimbing oleh guru mursyid secara thariqah. Itu. Berarti secara tidak langsung itu manfaatnya untuk masyarakat itu bakal menciptakan lingkungan yang baik gitu ya? Yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan yang tentram, lingkungan yang damai. Itu. Kalau orang Indonesia itu se-Indonesia thariqah semua. Iya. Indonesia itu sudah begitu tentram seperti ini ya. Oh, pemerintahnya gejolake kaya apa wae, rakyat santai wis. Iya, karena memang hati itu tentram. Begitu tak ya alhamdulillah ora ya ora apa-apa gede. Menerima. Cara wong Jogja jenenge nrimo ing Pandung. Aslimu mana? Saya dari Sumatera, Pak. Oh, Sumatera. Saya dari Lombok Pak. Lombok. Jogja Pak. Wah, Jogja. Jogja ini di? Sewon. Oh, Sewon, Bantul. Jogja asli. Sumatera juga banyak itu thariqah. Sekarang baru Semarang ya Sumatera. Apalagi Sebentar Pak. Berarti untuk di Jogja sendiri untuk tarekat paling dekat berarti di sini aja Pak? ya sebenarnya banyak tempat-tempat amal thariqah. Cuma biasanya jenengan nanya kepada orang mesti larinya ke sini. Karena saya sebagai pengurusnya. Maaf Pak, mau minta izin buat foto pas lagi wawancara aja Pak. Oh iya. Diminta sama bapak dosennya seperti itu Pak. Oke. Gimana? Saya ingin nambah lagi ya, Pak. Kalau semisal ada anggota yang Ini hidupkan dulu lampunya Pak. Naik lagi ya Pak. Ini yang sebelah sana. Gimana? kalau semisal ada anggota yang ingin bergabung ke Thariqah. ini, bagaimana ya Pak? Ada Nah itu datang ke mursyid untuk dibaiat. Oh tadi lupa saya Pak. Jadi ada perjanjian antara murid dengan mursyid namanya baiat.
baiat. Maka bimbingan mursyid ke murid itu karena sudah ada baiat, maka ada hak dan kewajiban. Kewajiban murid melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, yaitu mursyid. Nah, kewajibannya mursyid itu memberikan bimbingan kepada murid dalam soal syariat, ibadah, dan juga wirid-wirid yang dikerjakan. Beda dengan yang tidak toriko. Kalau tidak toriko itu kan tidak ada perjanjian. Jadi kamu mendengarkan orang ngisi pengajian kan boleh percaya, boleh tidak, boleh melaksanakan, boleh tidak. Karena antara yang ngisi dengan yang mendengarkan tidak ada perjanjian. Tapi kalau dalam tarekat itu ada perjanjian, namanya baiat. Berarti secara tidak langsung kalau sudah terikat itu semua amalan dari guru wajib dilaksanakan gitu. Wajib dilaksanakan. Berarti untuk kalau nggak salah saya sempat dengar gitu Pak, untuk kalau udah dalam bentuk seperti itu sudah dalam ikatan gitu Pak. Kalau ada bentuk ajaran yang mungkin tidak sesuai itu cenderung bakal gurunya yang lebih disalahkan gitu Pak. Iya. Ya itu ya nanti yang memverifikasi itu pengurus. Pengurus yang memverifikasi. Jadi sing nggawa sempritan itu pengurus. Ada verifikatornya. Nanya lagi Pak, kalau di sini tuh agenda kegiatan rutinnya kayak zikir atau mengajian itu ada hari-hari tertentu nggak Pak yang khusus zikir rutin bersama gitu Pak? Kalau ini yang malam akad kliwon itu bacaan manakib Abdul Qadir Jailani. Kalau untuk biasanya untuk hari-hari kelahiran Nabi juga ada Maulid sama juga. Nabi ya. Kalau menurut Bapak, tarekat itu sendiri ada pengaruhnya nggak terhadap teknologi yang sekarang gitu Pak? Ada fenomena yang menjadi kecenderungan ke arah negatif gitu Pak dengan adanya teknologi masuk ke tarekat itu Pak? Maksudnya ya. Mungkin kayak gini Pak, kalau saya nangkap saya untuk pertanyaan ini mungkin kan sekarang teknologi semakin berkembang Pak. Ya. Terus untuk pemahaman tarekat bisa didapatkan melalui teknologi tersebut gitu Pak. Dari teknologi tersebut mungkin tidak semua informasi itu tersaring gitu Pak. Jadi untuk pertanyaannya yang tadi mungkin arahnya itu apakah ada impact dari kemajuan teknologi yang ngasih kayak informasi-informasi yang tidak tersaring tersebut kepada jemaah tarekat gitu Pak? Iya, berpengaruh. Misalnya diupload di Google tentang sanad salah satu tarekat misalnya ya, terus diverifikasi oleh para ahli, ternyata sanad itu salah atau tidak ilmiah, sambungannya tidak sampai. Nah, itu sementara terus kadung diupload juga kadung dibaca oleh banyak orang dan diakui. Nah, yang terjadi saat ini itu ada pada tarekat Satoriyah. Satoriyah itu saiki uploadan di Google itu gitu-gitu Pak. Semenjak muncul Habib Lutfi gawe sanad sendiri dengan tarekat Sadiriyahnya, itu terus muncul yang lain. Karena Mbah Malik dibilyahyakan itu loh. Jadi kan dinamika habaib ini mengikuti tidak di Indonesia? Ada
untuk sekarang mungkin agak kurang Pak. Mungkin dulu pas masih di pesantren mungkin masih lumayan mengikuti, tapi untuk sekarang kok dulu, wong ini peristiwanya sekarang baru kok. nah sekarang mungkin ora berarti. game agak kayak enggak deh Pak. Ya, sekarang kan baru dibenahi oleh para verifikator, para tentang soal nasab orang-orang yang mengaku turunan Nabi di Indonesia itu kan sudah mulai diverifikasi secara besar-besaran dan ternyata banyak yang tidak nyambung, akhirnya dibatalkan. Pernah mendengar Habib Syekh? Ini belum. Duh, ini cara bukan Masuk Jogja, Jogja Habib Syekh nggak tahu. Oh, Matan Habib Syekh mania itu nggak tahu. Habis ya. Masa nggak tahu? Kayaknya pernah Nggak pernah lihat. Itu solawatan itu loh. majelisnya Habib Syekh segede, Oh, iya. segede itu nggak tahu masuk. Kayaknya pernah lihat sih Pak, tapi Pernah lihat loh, itu sangat buatan sekali, terutama di Jogja kok. Wah, ya, ini terlalu gak nyambung. Sampai ada Syaker mania itu kan. Nah sekarang ini baru resah itu lah. Ada sesuatu. Ya nanti PRM buka satu itu nanti kan ada Ya, polemik. oleh aktif itu kan nanti muncul sampai nasab dibelok-belokkan, sejarah dibelok-belokkan itu kan ada sampai bawa-bawa sejarah kemerdekaan macam-macam. Kamu tuh dipaksa sama Mas Farid untuk bisa lebih berpengalaman dalam dunia spiritual. Jangan hanya karena kamu di teknik terus mengkuyi, belajar yang lain loh. Belajar yang lain. Kalau untuk Syiah dan Sunni itu sendiri itu beda ya Pak? Beda. Sama Itu kalau tarekat itu tadi ya, jalan menuju. Kalau Sunni dan Syiah itu kan paham. Jadi orang tarekat itu semuanya pahamnya Sunni. Di Syiah ada tarekat. yang dibunuh itu. Kalau untuk tarekat sendiri itu Pak ada kan ada terdapat beberapa lembaga keagamaan aja Pak, kayak ada Nahdlatul Wathon yang di Lombok, terus Nahdlatul Ulama, terus Muhammadiyah. Itu untuk keterkaitannya sama tarekat itu seperti apa ya Pak? Ya kebanyakan yang ikut tarekat itu orang Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon. Karena di Muhammadiyah itu kan tidak pernah diajari tasawuf. Berarti kalau di Muhammadiyah memang tidak ada materi tentang tasawuf Tidak gitu. ada. Enggak. Tarekat itu kan hubungannya dengan tasawuf. Kamu sekolah di Muhammadiyah? Kebetulan saya untuk sekolahnya itu memang campur gitu Pak. Ada Syiah juga di dalamnya juga ada gitu. Oh, Memang tidak boleh ada satu yang ini yang mendominasi gitu Pak. Gitu. Tapi lebih cenderung karena ada Wathon sih Pak. kalau Muhammadiyah itu kecenderungannya malah tidak mengenal tarekat ini tidak mengenal. Yang mengenal tarekat ini Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Ulama. Kalau kelembagaan lain ada aja Pak? Apa seperti apa? Nah, kalau itu masih kurang tahu ya. Saya tahu saya cuma Nahdlatul Wathon sama Nahdlatul Ulama aja. Yang besar yaitu di Indonesia yang pengikut tarekat itu dalam dua wadah itu. Yang lain tidak ada.
kentekan. Iya iya itu. Nggih. Cara syukur. Ini Pak Agus pengen ralon iki rawani ngebon melih. Ayo. Itu nek sing suri ya 3 juta ada sing tempel itu 20-an. Ayo nek masuk kula nek antar sini. Kayak nyili, terus rampung ke itu, ada tanggo sahur baru. Saat ini saya itu bisa rampung kafe. Mungkin mau nanya lagi sih Pak. Ya. Sejauh ini untuk tantangan yang dihadapin tarekat itu apa aja Pak? Tantangan apa? Tantangan yang paling besar yang pernah dihadapin sama tarekat untuk dalam mungkin jangka waktu yang panjang atau yang pendek ini menurut Apa usia panjang pendek? mungkin dalam jangka waktu yang agak lama atau yang dalam waktu dekat ini ya. Tantangannya ya orang-orang tidak percaya itu. Tapi bukannya mereka sudah kalau seperti mengikuti Nahdlatul atau Nahdlatul Ulama itu cenderung percaya ya? Enggak, maksudnya yang belum masuk thariqah itu. Jadi tantangan bagi orang yang sudah masuk ke dalam thariqah itu dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak percaya thariqah. Ngopo mereka? Baru thariqah berarti ngopo? Kemarin ngebot-ngebot. Padahal thariqah itu kan ilmu, itu ilmiah. Kalau programnya dalam kepengurusan thariqah itu ya macam-macam. Ada pendidikan, ada ekonomi. Ini yang besok hari Ahad ini ada pertemuan pengurus thariqah bahas soal ekonomi masyarakat. Berarti untuk lagi Pak, nggak apa bawa lanjutin dulu. Terus tantangan bagi pengamal thariqah itu saat-saat harus mempertahankan keselarasan hati. Yang pertama, di dalam thariqah itu tidak diperbolehkan sombong. Di dalam thariqah itu tidak diperbolehkan untuk mengaku-aku. Tahu ya, mengaku-aku pintar, mengaku sudah banyak wiridnya, ini juga tidak boleh. Jadi diperintahkan setiap hari wiridan, tapi tidak diperbolehkan mengaku sudah banyak wiridannya. Nah, paham ya? Itu tantangannya begitu. Kemudian yang lebih tinggi lagi, biasanya orang-orang pengamal thariqah itu, baik muridnya maupun gurunya, mursyidnya itu mendapat kemuliaan dari Allah untuk bisa mengetahui atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru dihadapi. Karena itu janji Allah, barang siapa dia bertakwa maka akan diberi jalan keluar oleh Allah. Contoh, orang-orang thariqah biasanya diberi kemampuan ndonga mandi. Paham nggak? Doanya terkabul. Itu loh orang-orang thariqah. Doanya terkabul. Maka banyak di jajaran kami, murid-murid kami yang sesekali itu dimintai doa oleh masyarakat. Makanya masuk angin, nyanyi doa sembuh. Terus apa itu? Ada orang kena jin, doain nyalahin. Itu tantangan. Itu diperbolehkan, tapi tidak boleh dia mengeklaim bahwa dirinya mampu dalam soal itu. Itu tantangannya orang thariqah.
Kalau dia mengeklaim dirinya mampu dalam soal itu sudah tidak lagi dia mulus atau lurus dalam menjalankan thariqah. Berbalik dari dia nuruti hawa nafsunya. Nanti bisa berdiri perdukunan. Kalau salah-salah bisa jadi dukun. Ya. Terus banyak orang berbondong-bondong minta diobati. Terus dia semakin banyak tamunya semakin merasa bisa. Nah, semakin merasa bisa ini sudah nggak muktabar lagi. Jadi kasusnya kayak garam rukiah kemarin Pak, sempat dijual banyak gitu, garam rukiah gitu. Nah, Dibuat brandingan. itu kan akhirnya cari duit. Iya, cari duit agar itu Pak. Cari duit dengan jalan merasa rukyahnya Dapat manjur Pak. manjur. Iya. Dijual online. Garam rukyah, terus air rukyah. Iya. Memang air itu kalau didoakan akan berbeda. Yang menjadi salah itu kan yang mendoakan terus merasa doanya manjur, sehingga air itu terus dijual. Itu menjadi tidak muktabar. Karena tujuan awal thariqah itu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk yang lain. Kalau itu kan sudah untuk yang lain. Berarti untuk harapan untuk pemuda zaman sekarang itu untuk thariqahnya bagaimana ya Pak? Harapannya sekarang thariqah itu berkembang karena orang sudah terlihat tidak lagi mempertuhankan Gusti Allah. Tuhane wis duit. Tak buka ya ini. Ini Pak. Nah, dalam dunia modern, dunia yang semakin materialistik itu dibutuhkan masyarakat kan thariqah. Karena kalau orang terus-terusan berpikir materi, ya tidak akan ada habisnya. Hidupnya selalu merasa tidak tentram karena ukurannya materi. Terus apa lagi? Mungkin kalau untuk pertanyaan mungkin sudah habis ya Pak. Oh iya, izin nanya Pak, untuk ini kebetulan pondok pesantren ya Pak. Ya. Kalau untuk kegiatan jam 9 malam ke atas ini kegiatannya apa ya Pak? Nanti jam 11 ini keluar. Oh jam 11 baru ada kegiatan lagi Pak. Tadi ngaji sudah selesai. Ini jam 11 sudah ada. Nanti malam kajian ya lagi Pak. Udah doa. Doa. Mungkin. Oh gitu. Jadi yang bisa dokumentasikan. Mungkin Ya, Mbak, itu pesantren yang besar ya, Pak? pondok pesantren yang besar itu Nurul Harmain Pak. Nurul Harmain ada Kapek juga. Kalau untuk Nurul Harmain sendiri itu dia fokusnya ke arah pengembangan dari keterampilan siswanya yang ke arah, tapi non akademik Pak, untuk fokusnya kalau Nurul Harmain. Kalau untuk Kapek sendiri itu fokusnya ke arah menghafal Quran Pak, yang dibentuk di situ. Terus yang sekarang itu mulai yang lagi cukup berkembang itu sekarang untuk Manisan Cendikia, sama satu lagi itu Manpeka namanya Pak. Itu pondok pesantren juga. Iya. Untuk Manpeka sendiri memang untuk dia ke arah keasramaannya, untuk kitab-kitab kayak gitu Pak. Itu programnya Kemenak ya? Iya. Terus kalau untuk di Manisan Cendikia sendiri, kalau yang
kebetulan di Maning Sancidika itu ada beberapa penjurusan tuh, Pak. Terus di setiap provinsi ada gitu, Pak. Terus di setiap provinsi itu ada kayak kelebihannya masing-masing. Kalau di Lombok sendiri memang di kitabnya sih, Pak, untuk yang ditekankan. Dia pelajarin mungkin masih yang bukan standar sih, tapi untuk di setiap pondok pesantren itu ada gitu, Pak. Kayak nahu sorof, terus ada apa lagi? Akidatul Awam kayak gitu, Pak. Kamu pernah ngaji yang awam? Sempat, Pak. Tapi memang agak belum bisa bacanya. Oh, belum bisa bacanya. Bahasa Lombok itu. Pakai Bahasa Jawa. pakai Ekor. kalau nggak salah yang Akidatul Awamnya itu kayak yang Arab gundul gitu. Oh, Arab Mas. gundul. Iya. Mungkin yang banyak dibaca tuh yang wajib itu kayak hadis arba'in itu wajib dihafalin kayak gitu. Memang untuk akademik sekarang memang butuh untuk hadis arba'in gitu. Soalnya tes beasiswa biasanya pakai ada pertanyaan kayak hadis arba'in gitu. Oh gitu. Ya. Kalau di sini tinggalnya di mana? Di dekat kampus, Pak, di apa namanya? Daerah dekat Tugu, Pak. Dekat Tugu Jogja. Hukum. Iya, di daerah situ, Pak. Kalau di sini juga pakai Arab gundul gitu apa gimana? Iya, pondok itu semua. Berarti wajib gitu ya, Pak? Kajian malam. Jadi kalau mulai kegiatannya dari jam berapa, Pak? Pagi. Jam 8 atau jam Jam setengah 8 ini habis subuh itu tahfidz surat-surat pendek. Terus selesai anak-anak istirahat, nyapu sarapan. Dari setengah 8 mulai lah. Sampai jam 2. Ini kita kegiatan. Aduh, juga jadwal pondok nih sing khusus dia kan wis padat. Ini sing program buku tahasud. Oh, wajib tahajud juga nih, Pak? Di sini? Ora, Oh, enggak. Ada. tahajud itu kan sunah. Itu ora wajib. Jadi di pondok pesantren itu anak melaksanakan atau mengamalkan sesuatu setelah ngerti ilmunya. Kalau boleh tahu yang ikut pesantren sini tuh ini cuma terbatas yang santri masih sekolah atau ada yang ikut kuliah kayak kita mahasiswa? Oh banyak, 30 anak ini mahasiswa. Iya, udah mau wisuda banyak ini. Berarti untuk jenjang itu bukan dari SD, SMP, SMA gitu, Pak? Berarti SD, SMP, SMA, kuliah sendiri. Oh, berarti kuliah juga berarti ada kampus di sini atau bagaimana, Pak? Kan kampusnya ya ono sing UGM, ono sing UNU, ono sing UND. Tapi di sini tempat untuk menimba ilmunya aja, Pak. Nginepnya di sini, ngajinya di sini, kalau pagi kuliah ya di mana-mana ya kuliah. Jadi kamu kalau bisa di Jogja jangan ngekos, di pondok pesantren aja. Thank you, Pak. Biar nanti dunia pondok pesantren minimal tahu pondok itu yang diajarkan apa. Kalau ngekos kan keenakan, Iya. tidur tidur, makan tidur. Dan kita itu larang ngekos gitu. Wah, oke. Di pondok pesantren itu murah, paling bayar 500.000 untuk makan Cuman enak. tiap hari. Enakan. Bisa ikuti kegiatan-kegiatan pondok. Kita sholat sama bareng, ngaji sama Pak Yai. Ya tidak dapat 100% ya dapat 30%, 40% kan sudah lumayan. Artinya biar tidak awam banget. Siapa tahu besok pulang di rumah lulusan UGM terus jadi ustaz. Bisa, Pak. Ya iya. Enggak masalah.
Sumatera ini Sumatera Barat, Sumatera Iya, Timur, Pak, Sumatera. Lampung. Barat, Lampung, Pak, Barat. Sumatera. Kalau Bapak tahu Syekh Ibrahim Musa, Pak. Syekh Ibrahim Musa. Heeh. Eh, kebetulan rumah saya tuh dekat pondok pesantren Tawalib Parade. Oh, Pak. itu iya. Tokohnya dulu namanya Syekh Ibrahim. Iya, pendirinya Musa. iya, Pak. Kelahiran sana. Iya, Bapak Pak. Ibu asli Jawa apa? Asli sana, Pak. Oh, asli sana. Iya, Oh, Pak. Sumatera Barat. Ada juga ketuanya Jatman sana ada. Sumatera Barat. Yang kenal pondok. Kalau di Lombok itu kan wadah Nahdlatul Wathon, tapi amaliyahnya kan dalam amaliyah sama dengan NU. Karena ulamanya kan sama. Sumatera juga begitu. Iya, Pak. Amaliyahnya banyak amaliyah. Nah, Jogja itu Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah, Pak. Oh, Muhammadiyah. Beda, Pak. Muhammadiyah tidak mengenal thariqah. Ulama-ulamanya dulu waktu Muhammadiyah masih Kiai Hajar Basir ke atas itu thariqah semua. Tapi setelah generasi ke bawah ini sudah memodernisasikan diri, tidak mengenal lagi kiai, ya, Muhammadiyah. Ini sekarang sudah mulai lagi akan seperti dulu lagi. Karena ternyata setelah didiskusikan secara panjang lebar itu perlu. Seperti kalau di Muhammadiyah itu pondok tidak ada pengasuhnya, adanya musyrif-musyrifah, sehingga santri itu tidak tahu sosok ideal itu yang bagaimana, itu tidak ngerti deh. Dan aku iso ning MBS ketemu karo Ustaz Fatih, tak kandhani mesake santri kok orang ngerti sosok yang dihormati. Loh, di sini tuh ada pendirinya Pak, ada pengasuhnya, tapi ngajar ngaji nggak ngajar. Ya itu saja dikenalkan sama santri, loh, pengasuhnya itu ini. Gitu. Karena pondok pesantren itu muncul di Indonesia itu kan filosofinya kan filosofi saat Nabi menjadi Nabi dan diikuti oleh para sahabat yang hidup di lingkungan rumahnya Nabi, namanya ahli sufa itu. Ahli sufa itu antara Nabi dengan ahli sufa seperti pengasuh dengan santri. Santri kan di godaan-godaan kamar sekitar pengasuh. Nah itu setiap hari jamaah dengan Nabi, setiap hari melihat janji Nabi seperti apa. Maka terus lahirlah namanya hadis. Ya, ahli sufa itu kalau zaman dulu sahabat-sahabat yang kurang mampu secara ekonomi sehingga ikut kanjeng Nabi. Itu loh. Kalau tidak ada ahli sufa, tidak ada hadis, karena tidak ada orang yang melihat Nabi tiap hari. Sampai ono hadis berbicara soal apa gitu amakan. Itu kalau dulu perawinya tidak dekat Nabi kan mungkin ngerti kanjeng Nabi dahar kan cara gitu. makan tangan kanan. Nah, itu loh. Kok ngapa juga mau balik karena Nabi karena sahabat itu bersama dengan Nabi. Tapi orang dua ke kamar mandi bilang itu kayak orang kumpul bareng kan kurang mungkin. Gitu loh. Nah maka Muhammadiyah harus menggali itu. Nah, maunya Muhammadiyah kan menganggap kiai itu mengkultuskan. Loh bukan mengkultuskan. Enggak ada yang mengajarkan kiai menjadi terkultus, itu enggak ada. Cuman untuk menokohkan pembelajaran, mempraktekkan itu santri harus ada wujud orang. Jadi loh,
Misalnya santri diajari untuk tawaduk, jalan di hadapan orang tua, dungkruk, ngerti dungkruk? Ada. Itu kalau tidak ada yang dihormati terus mau dungkruk sama siapa kan gitu. Nah, karena ada kiai, ada pengasuh, santri lewat dungkruk. Nah, akan menjadi kebiasaan. Jadi watak bahwa nek lewat ning arep wong tua dungkruk. Itu pembelajaran. Itu. Berarti sebenarnya itu dari kebiasaan gitu ya Pak? Membentuk kebiasaan kita. Iya, menghormati sesama. Itu kalau tidak hidup bersama kan tidak bisa mempraktikkan untuk menghormati sesama. Kalau ketemunya itu hanya 1 bulan sekali, jenengan sama jenengan, tidak pernah ada persoalan. Anone menyapa tok. Tapi bagaimana menghormati orang yang sedang ada persoalan, menerima apa yang menjadi pendapat orang lain, kan hidupnya harus bersama. Betul. Kalau di kos kamu kan satu kamar 1 orang. Nah, kamu ada sosialisasi karo sapa? Kowe nek nesu wing doto si tembok kowe ya. Kalau di pondok kan 1 kamar kan banyak orang. Tapi dia bisa menjalani sekian tahun. Ini berarti kan sosialnya sudah teruji. Kumpul dengan banyak orang tapi dia bertahan dan betah gitu. Itu juga pembelajaran. Biasanya santri itu kalau suruh tidur sendiri malah bingung kok. Dino koncone oke tidur dhewe. Itu di pondok pesantren itu. Mungkin mungkin cukup ya. Ya. Iya. Bisa diringkas-ringkas sendiri. Iya Pak. Mau izin minta foto nggak Pak? Foto samaan. Ya. Iya. Ini aja Pak sana Pak Agus foto. Di situ. Mana foto? Di sini aja. Biar bapaknya yang motor nggak mungkin bicara toreko. Tapi banyak. Dari murid-murid kami itu banyak. Di UNY itu sekretaris saya itu guru besar UNJ, Profesor Dr. Arif Rahman. Itu sekretaris saya di toreko. Murid-murid juga banyak, ada Profesor Dr. Ahmad Fauzi, Profesor Saliman, banyak. Karena orang kalau sudah profesor itu pikirannya mulai mencari. Jadi itu apa kok? Urip iki saja. Jadi kuliah seperti kamu kan koyo iya ngerti iya. Kalau lulus fakultas teknik, bayangane iso ngene. Tapi kalau sudah jadi profesor sudah jalan. Nah, memang banyak yang pengikut toreko kami itu yang guru-guru besar, dosen-dosen yang sudah umur. Mungkin izin pamit ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Oh iya. Mari Pak. Iya Pak. Iya Pak.
apa itu?